Tidak perlu tambah-tambahan teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah, oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan karena mereka mau mencontohi ya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang bilang ini kan cuma untuk syiar. Syiar akhi, sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW, sampaikan majelis ilmu, bukan dengan membuat-buat yang Nabi kita tidak lakukan, gitu kan. Saya sudah kasih contoh tadi di perusahaan, walaupun kita dekat dengan seseorang pimpinan perusahaan pun tidak mungkin kita bisa melanggar apa yang dia inginkan, harus mengikuti apa yang dia titahkan, gitu kan. Seperti itulah memahaminya. Dan segala macam jenis-jenis perbuatan saya tidak rinci satu persatu teman-teman sekalian. Saya sarankan jadikanlah Nabi Muhammad SAW betul-betul sebagai kiai anda. Kalau mau kerjakan sesuatu tanya Nabi Muhammad SAW kerjain enggak? Kalau enggak cukup. Kita enggak lebih pintar dari Nabi SAW teman-teman. Dan beliau diutus untuk dicontohi. Yang diperintahkan saja sudah padat, sudah banyak. Untuk apa buat-buat lagi? Udah banyak gitu kan? Dan anehnya teman-teman yang buat acara maulid ini, subhanallah, banyak sunnah Nabi yang ditinggalin. Banyak, melimpah sunnah Nabi gak dikerjakan. Banyak sekali, kita temukan kukunya masih panjang, hal yang kecil. Istrinya belum pakai jilbab, dia masih belum datang ke masjid sholat 5 waktu, banyak. Rame-ramein aja. Mengapa kita mengadakan maulid? Alasannya karena kita cinta Rasulullah. Alasannya itu karena cinta. Dalilnya mana lo? Cinta kok ditanya dalilnya. Dan kita ingin meningkatkan cinta. Nah, cara meningkatkan cinta dengan cara seperti itu sudah dilakukan oleh para sahabat. Sahabat itu dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Kharaja Rasulullah SAW ala halaqatin min ashabi. Rasulullah SAW keluar, ternyata para sahabat ngumpul. Rasulullah bertanya, ma ajlasakum? Ada apa kalian duduk-duduk ngumpul? Qalu, mereka menjawab, jalasna nadzkurullah. Kita kumpul ini duduk-duduk berzikir kepada Allah. Wa numajjiduhu, kita mengagungkan Allah, wa nahmaduhu, dan kita memuji Allah, ala an hadana lidinihi, karena Allah memberikan hidayah pada kita mengikuti agama Islam, wa manna alaina bika, dan kami memuji kepada Allah karena Allah menganugerahkan engkau pada kami. Maulid kan begitu kan, memuji kepada Allah karena Allah menganugerahkan Rasulullah pada kami. Rasulullah bertanya, Allah ma ajlasakum illa dzalik, demi Allah kalian duduk tujuannya itu. Sahabat menjawab, Allah ma ajlasana illa dzalik, kita ini duduk karena itu Rasulullah, bukan karena apa. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, innallaha yubahi bikumul malaika, sesungguhnya Allah membanggakan perkumpulan kalian ini kepada para malaikat. Dan ini majelis maulid memang, jadi ada dalilnya. Maulid ini kalau dibicarakan dalilnya ada semua. Soal apa yang nggak ada dalilnya? Ngasih makan tadi itu juga bisa untuk maulid. Masalah zikir, zikir memang dianjurkan, memang mengagungkan Rasulullah, perintah Al-Quran. Al-Quran yang merintahkan mengagungkan Rasulullah, bukan siapa. Kata Wahabi gak boleh mengagungkan Rasulullah, gak boleh. Wong yang merintah Al-Quran, siapa dia kok melarang-melarang? Ini perintah Al-Quran dilarang-larang di Wahabi. Kadang yang ditanya, itu kenapa ketika ya Nabi salam kok berdiri? Lah orang bernyanyi ya berdirilah, masa nyanyi duduk-duduk?
Sejak masa sahabat kalau bernyanyi bersyair berdiri. Jangankan penyanyi Arab, penyanyi dangdut, penyanyi band berdiri kan. Masa duduk kan berdiri itu. Jadi gak ada masalah itu. Jadi gak ada masalah lah masalah itu. Masalah maulid ini tetap kita laksanakan. Kalau ada orang Wahabi menggugat ya ajak ketemuan aja. Insya Allah kalau diajak ketemuan dijamin lari mereka gak mau. Karena mereka tuh penakut. Acara Maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual, ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan sekali, bukan tahunan, tapi tiap pekan, yaitu setiap hari Senin, dan cara merayakannya dengan berpuasa. Jadi kita katakan, kalau Anda ingin mencintai Nabi, ingin merayakan hari kelahiran Nabi, ikutilah cara Nabi. Bagaimana cara bermaulid Nabi? Caranya setiap hari Senin berpuasa, bukan dirubah setiap tahun makan-makan, tidak, kebalik. Terus tadi pertanyaan dia mengatakan, kalau di zaman Nabi tidak perlu maulid, karena para sahabat tidak kenal dengan Nabi. Kalau sekarang perlu dengan maulid. Saya tanya, apakah orang-orang yang acara maulid kemudian mengenal Nabi? Ataukah orang-orang yang sholat di masjid, yang belajar di masjid yang mengenal Nabi? Justru mereka tatkala menemukan sarana untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi dengan acara maulid, sunnah-sunnah Nabi yang asli mereka tinggalkan. Sholat jamaah ditinggalkan, sholat ini ditinggalkan, maulid sregep. Oleh karenanya kita lihat acara maulid dihadiri oleh orang-orang baik dan juga orang-orang tidak baik. Orang-orang soleh juga acara maulid, pemabuk juga, pezina juga semangat acara maulid. Kenapa? Mereka menganggap ada satu sarana yang mereka temukan untuk bisa menunjukkan rasa cinta. Kita bilang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi bukan acara maulid. Ustadz, bagaimana masyarakat awam kita kan diajari mencintai Nabi dengan menghadiri solawat-solawat, majelis-majelis, tapi kadang kita masih ragu, apakah yang kami lakukan ini benar apa salah? Jangan-jangan ini bid'ah. Iya juga ya. Maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah, maulid bid'ah. Kalau maulid bid'ah berarti yang buat maulid masuk neraka, yang ngundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah nggak mengenang hari lahirnya? Saya tanya, Bapak, Ibu, Nabi Muhammad pernah nggak mengenang hari lahirnya? Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Zaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kita kumpul malam ini mengenang apa nih? Mengenang kelahiran. Maulid itu artinya kelahiran. Mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengenang kelahirannya seminggu sekali setiap hari Senin. Kalau seminggu sekali boleh diperingati, apalagi setahun sekali. Kalau tidak ada maulid, masyarakat tidak kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada maulid, maulid ajang silaturahim. Andai tidak ada maulid, saya nggak mungkin ketemu dengan Abah Saiful Hadi, Kiai Haji Saiful Hadi. Kalau tidak ada maulid, tidak mungkin saya jumpa dengan Pak Bupati dan Wali Kota yang bersedia menjadi supir bis. Kalau tidak ada maulid, tidak mungkin saya ketemu dengan pemuda Pancasila dari Linggau. Kalau tidak ada maulid, tak mungkin saya ketemu. Maka pahami maulid itu adalah ajang wadah silaturahim. Itu muji-muji Nabi pakai nasyid itu kenapa? Kenapa mesti muji-muji Nabi? Datang seorang sahabat memuji-muji Nabi, fatabassama, sakata, Nabi diam, watabassama, Nabi tersenyum. Itu menunjukkan memuji itu boleh. Ada seorang yang lumpuh, nggak bisa apa-apa, cuman bisa nulis saja. Namanya Imam Al-Busiri. Siapa namanya? Imam Al-Busiri.
lumpuh, hanya bisa menulis. Ditulisnya puji-pujian, syair-syair memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya suatu malam dia tertidur, nampak Nabi Muhammad meletakkan sorban di pundaknya. Sorban itu bahasa Arabnya burdah. Maka diberilah syair itu, syair burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tempat nama kotanya Alexandria. Mudah-mudahan anak-anakku nanti diberi Allah rezeki panjang umur bisa ziarah ke makam Imam Al-Busiri di Alexandria. Kairo, ini laut Mediterania. Dari Kairo ke Mediterania 200 km, naik mobil 3 jam sampai ke makam Imam Al-Busiri. Kota Alexandria didirikan oleh seorang raja bernama Alexander the Great. Alexander membuat kota Alexandria. Somad kalau membuat kota, Somalia. Adakah maulud ini bid'ah? Ya, sambutan maulud itu bid'ah jaizah yang diharuskan syarak. Faham? Bapa pergi kata bid'ah? Bid'ah ini ma laisa lahu misal min zamanin Nabi. Nabi tak pernah buat, maka jadi bid'ah. Molek ke tidak? Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ibnu Salah, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Rafi'i dan beberapa imam lagi mengatakan bid'atun hasanah. Bid'ah yang hasanah, bid'ah yang elok. Faham? Cuma jangan mauluk saja, tak mayang. Mauluk saja. Berharap bawa spanduk. Rasulullah ikutan kami. Habis bawa spanduk, dah boleh buat dah hukum hudud. Oh, tidak sesuai dengan zaman sekarang. Ambil spanduk tu kalau lapuk bang atas muka mulai. Faham? Anda mengatakan maulid itu haram, berikan kami satu dalil bahwa Nabi mengharamkan merayakan maulid Nabi Muhammad. Kalau tidak ada berarti perkara mubah, nggak boleh diharami. Yang pecinta maulid juga nggak boleh mewajibkan, paham? Atau mensunnahkan, atau memakruhkan bagi yang tidak suka. Tetap hukumnya mubah, tergantung caranya. Ya, jadi hukum aslinya mubah, ada hukum sebabnya. Hukum sebabnya menjadi mustahsan, menjadi baik, atau mustaqbah menjadi jelek. Kalau mustahsan ini acaranya laki-laki semua, ya, ceramahnya tidak ngomongin orang, nggak ngomong jorok, ada mustahsan. Tapi terkadang maulid ini, kalau dasar maulidnya mustahsan, ya, karena di situ qiraatul Quran, di situ hamdulillah, di situ salawat kepada Nabi Muhammad, yang mengagungkan syairillah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mustahsan. Cuma perkara yang mustahsan ini jika diselimuti, ya, jika dijadikan selimut untuk kebatilan, maka menjadi mustaqbah, jelek. Dan Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil, jangan kalian selimuti itu yang hak dengan kebatilan. Maulidnya udah hak, ya, jangan diisi di dalamnya dengan apa? Dengan ceramah ngomongin orang, ceramah ngomong jorok, kemudian campur aduk laki perempuan, ada menjadi mustaqbah. Jadi haramnya bukan karena maulidnya, tapi karena sebab-sebab yang ada. Dan apabila tidak terjadi sebab-sebab yang melanggar syariat, maka ini menjadi mustahsan, bahkan bisa naik kepada sunnah. Karena kita dianjurkan dalam Islam untuk saling bersilaturahmi, untuk saling mengingatkan, untuk saling tolong menolong atas kebaikan. Wa ta'awunu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi il alamin. Memperingati kelahiran Nabi Muhammad, kita berarti mensyukuri nikmat dan mensyukuri rahmat. Perintah Allah, falyafrahu. Nah, orang gembira dengan macam-macam caranya. Nabi memperingatinya dengan puasa setiap hari Senin.
karena beliau lahir hari Senin. Sahabat memperingatinya dengan banyak hal. Dan ahli sunnah di samping puasa mereka memperingati dengan membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca syama'il sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk ibadah, ini bentuk taat, ini bentuk gurbah ila Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar mengatakan orang-orang dulu mereka memperingati Maulid bukan hanya di pondok, di masjid, di mushola, di majelis. Mereka memperingatinya di setiap rumah mereka masing-masing membaca Maulid Nabi. Bahkan banyak di antara mereka membaca Maulid Nabi di setiap ruangan rumahnya. Kalau di rumah ada 4 kamar, setiap kamar dibacai Maulid. Sebagai bentuk gembira dengan dibacakan sifat-sifat dan akhlak salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat bagus dan ini sangat perlu diamalkan. Ayo teman-teman ahbab muslimin dan semua yang mendengarkan suara saya, buat maulid di rumah anda masing-masing. Tidak harus mengundang orang banyak. Kalau anda memang belum ada rezeki yang banyak, undang keluarga anda. Kalau memang tidak bisa, baca dengan anak dan istri anda. Saya nggak bisa baca maulidnya, Beb. Setel kaset di situ maulid, anda duduk sama istri dan keluarga anak anda, ikut bersalawat kepada Nabi. Yang penting setiap rumah, ayo kita bacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anda akan lihat berkah di rumah anda dan dalam hidup anda, insyaallah dunia akhirat. Tentang jamaah ahbab, anda membawa jamaah, alhamdulillah Allah menambah istiqamah di atas istiqamah anda. Dan kesulitan sopir yang menikah, mudah-mudahan Allah berikan anda mobil yang bagus, sopir yang bagus dan semuanya supaya lancar untuk Nabi Muhammad. Yang penting niat untuk Nabi, insya Allah semuanya gampang.